Selamat pagi Bapak, nama saya Yohana Evansiana Sari, NIM 19030300087. Saya dari kelas C, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Pendahuluan. Mobilitas sosial umumnya dipahami sebagai gerakan antar generasi posisi sosial. Dua posisi yang dibandingkan selama pekerjaan ini adalah didefinisikan sebagai posisi sosial ayah selama masa kanak-kanak dan remaja individu, dan posisi individu diperoleh di kemudian hari. Mobilitas sosial karenanya menunjukkan proses antar generasi yang menghubungkan asal-usul sosial dan sosial tujuan. Sementara lebih dari beberapa halaman buku ini dikhususkan untuk mendeskripsikan proses ini, saya tidak terlalu tertarik dengan proses itu sendiri, melainkan mengambilnya sebagai fakta dan berkonsentrasi pada hasil, yaitu fenomena antar generasi mobilitas saat memanifestasikan dirinya dalam aliran generasi berturut-turut. Selagi tujuan utama dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang mendalam tentang mobilitas yang berubah ini mengalir selama abad ke-20. Seperti yang akan menjadi jelas, studi tentang mobilitas sosial terkait erat dengan studi tentang stratifikasi sosial. Di faktanya, ketimpangan peluang hidup yang disampaikan melalui posisi sosial itulah yang mengurangi peluang dan batasan yang membentuk jalan hidup kita, dan akibatnya mobilitas sosial ada banyak atribut posisi sosial, misalnya pendapatan, gaya hidup, status, prestise pendidikan, atau agama. Untuk menyebutkan beberapa, saya menggunakan istilah berikut, hampir secara eksklusif untuk menunjukkan posisi kelas. Kelas dalam benak saya adalah sosial entitas lahir dari pembagian kerja dan hubungan sosial produksi. Sementara hubungan ini terutama mengatur dunia kerja dan produksi. Mereka juga tertanam erat dalam sistem politik, sosial, dan budaya yang memungkinkan mereka rentang bebas atau tentukan batasan mereka. Oleh karena itu, mobilitas yang dipahami dalam konteks pekerjaan ini menunjukkan lintasan tergenerasi antara dua kelas, dan studi tentang mobilitas sosial. Ada dua perspektif umumnya dibedakan. Pertama, langsung lalu lintas mobilitas. Jack Turris diistilahkan dalam mobilitas absolut berikut. Saya mempelajari mobility berikut ini. Saya sering berbicara tentang pengalaman mobilitas untuk menekankan bahwa fenomena yang didiskusikan secara langsung dirasakan dan ditafsirkan oleh individu. Perspektif kedua memerlukan studi komparatif antar generasi. Lintasan nasional antara kelas yang berbeda disebut mobilitas relatif. Karena perspektif relasional yang membebani lintasan mobilitas yang dialami beberapa orang terhadap orang lain. Perspektif kedua ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan dari yang diberikan pola mobilitas tentang keterbukaan struktur kelas yang membentuk, atau dalam hal lainnya, dengan kata lain, premambilitas batas-batas sosial yang melalui distribusi tidak merata, keruntuhan menghalangi atau memaksakan mobilitas. Bersama-sama, semua kemungkinan kontras di antara keduanya, kelas-kelas membentuk rezim fluiditas sosial yang ada di suatu negara dan suatu titik, dan dapat dibandingkan antar negara atau antar titik waktu. B. Perubahan sosial dan mobilitas sosial. Antara pergantian abad dan kehancuran sosialisme, dunia tidak hanya mengalami beberapa bencana yang paling mengerikan, tetapi juga beberapa bencana teknologi dan sosial revolusi. Sementara transformasi masyarakat selama abad terakhir bermacam-macam dan begitu substansial sehingga masyarakat kontemporer mungkin memiliki lebih banyak kesamaan dengan yang lain masyarakat saat ini dibandingkan dengan manifestasi sebelumnya 100 tahun yang lalu. Sistem sosial yang saling bergantung yang paling penting untuk proses mobilitas, struktur ekonomi, dan negara kesejahteraan. Sementara
Peningkatan struktur pekerjaan dan pendidikan mempengaruhi untuk sebagian besar di abad ke-20. Fluiditas sosial bisa dibilang mungkin telah berevolusi ke salah satu dari 3 arah. Industrialisasi dan tesis pasca industrialisasi menekankan bahwa perubahan ekonomi dan sosial meningkatkan fluiditas sosial karena proses rekrutmen menjadi lebih universal atau meritokratis dengan kemajuan teknologi. Atau sosial fluiditas mungkin tetap stabil karena berhubungan dengan struktur yang mendasari ketidakkesetaraan itu yang mencegah strategis mobilitas yang terlalu berisiko untuk mendukung reproduksi kelas. Dimotivasi oleh perbedaan perubahan sosial yang kuat dan stabil keterbukaan sosial, hipotesis ketiga ditawarkan yang merumuskan kondisi di bawah fluiditas mana yang mungkin berubah. Menurut ketimpangan dipertahankan secara efektif dalam argumen fluiditas sosial, masyarakat cenderung lebih terbuka jika ada dua kondisi bertemu. Bagian C. Perubahan ekonomi selama abad terakhir. Selama abad terakhir, PDB terus tumbuh di negara industri negara. Baumol pada tahun 1886 dan Madison 1987 sampai 2006 menampilkan pengembangan tingkat pertumbuhan PDB per kapita antara tahun 1820 dan 2014 untuk Amerika Serikat, Jerman dan G7, Prancis, Jerman, Italia, Inggris Raya, Kanada, Amerika Serikat dan Jepang, rata-rata negara. Sementara ekonomi terakhir dengan lesu 19 tahun dan awal 20 tahun abad, pertumbuhan melonjak dalam periode pasca perang antara tahun 1950 dan 1973. Meskipun PDB terus tumbuh di atas 1% sampai Great penyerahan diri tidak pernah lagi mencapai tingkat tinggi dari zaman keemasan, tapi industri Italisme Madison 1987 puncaknya di pertengahan abad ke-20 mungkin disebabkan oleh industrialisasi yang terlambat dan kesalahan alokasi tenaga kerja sebelumnya, terutama di bidang pertanian, serta meningkatkan perdagangan internasional. Temin 2002. Perubahan pekerjaan dan mobilitas antar generasi. Perubahan sistem ekonomi dikaitkan dengan transformasi struktur pekerjaan. Saat pekerjaan di bidang manufaktur menurun, pekerjaan masuk layanan tumbuh, permintaan yang didorong secara teknologi untuk tenaga kerja berpendidikan tinggi khususnya untuk teknisi, profesional dan semi. Pada saat peningkatan pekerjaan, mobilitas ke atas kemungkinan hanya karena distribusi kelas antara orang tua dan anak-anak berbeda dan memaksa individu untuk mencari pekerjaan lain yang mungkin lebih baik daripada yang harus diambil oleh orang tua mereka. Sebaliknya, polaritas dapat menciptakan peluang kerja juga di ujung bawah distribusi keterampilan yang mungkin menarik semua orang yang memilih atau dipaksa untuk melakukan keluar dari sistem pendidikan relatif lebih awal. Bagian E. Feminisasi kerja. Salah satu sisi feminisasi pekerjaan adalah masuknya perempuan secara besar-besaran ke dalam persalinan pasar. Seperti dapat dilihat, bangsa perempuan di antara populasi pekerja meningkat secara substansial di semua negara G7 dan di fakta di sebagian besar negara di dunia seiring waktu. Setelah Amerika Serikat, untuk file tren terlama tersedia, sebagian kecil pekerja perempuan dari semua yang bekerja orang meningkat sejak akhir Perang Dunia II dari bawah 30% menjadi sekitar 50% pada tahun 2011. Hal yang sama berlaku untuk Jerman di mana jumlah pekerjaan perempuan meningkat dari tahun 1970-an dan seterusnya dari 37% menjadi 47%, dan keseluruhan penduduk yang bekerja berusia antara 15 dan 64 tahun pada tahun 2014. Setelah Fordisme telah lama mati, peningkatan pekerjaan layanan sosial terutama di pendidikan, industri, kesehatan, dan layanan pribadi menciptakan kategori pekerjaan tersebut yang secara tradisional diasosiasikan dengan bidang pekerjaan perempuan. Feminisasi pekerjaan dan mobilitas antar generasi.
Peningkatan lapangan kerja perempuan bisa dibilang mempengaruhi mobilitas perempuan. Itu meningkatnya pekerjaan angkatan kerja para ibu menciptakan model perang yang mendorong anak perempuan untuk merenungkan pekerjaan dan karir untuk diri mereka sendiri. Sementara ini argumen emansipatoris tidak bisa cukup ditekankan, alasan keuangan juga mungkin bermain bersama. Sampai-sampai feminisasi kerja juga dapat belajar awal bahwa hanya rumah tangga berpenghasilan ganda yang mampu memiliki standar hidup tertentu dan atau hindari kemiskinan. Dengan demikian, pekerjaan masa depan tidak hanya menjadi kesempatan untuk memenuhi kebutuhan pengisian, tetapi juga kebutuhan murni yang dapat mengarah pada strategi orang tua awal yang memungkinkan pencapaian pekerjaan putri. Awal negara kesejahteraan dan perkembangan yang mengikuti universalisasi hak sipil dan politik. Hak sosial didirikan di 19 tahun dan 20 tahun abad. Dalam analisis historisnya tentang hak-hak sipil, Marshall mendefinisikan hak sosial sebagai hak atas jumlah kecil kesejahteraan ekonomi dan keamanan atas benar untuk menjalani kehidupan makhluk yang beradab. Baik, mungkin itu saja materi yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.